Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, saat itu angin sedang bertiup cukup kencang menerjang kota Bikini Bottom. Di restoran Tuan Crab telah menemukan bahan baru yang segar untuk membuat sup Krabby Patty. Namun ternyata Tuan Crab malah menggunakan campuran bahan makanan bekas yang dicampurkan ke dalam sup Krabby Patty. Tentu hal itu membuat SpongeBob penasaran di mana dia mendapatkan bahan itu. Yang memang bahan makanan itu telah dicegat oleh Tuan Crab saat para pelanggannya akan membuang makanan tersebut ke tempat sampah. Tuan Crab ingin para pelanggannya membeli menu terbarunya. SpongeBob mengatakan jika ada 3 sekelompok orang yang hidup di belakang restorannya, Tuan Crab langsung segera pergi ke sana untuk melihat. Saat itu Tuan Crab berusaha mengusir ketiganya untuk pergi dari sana. Namun kelompok tersebut enggan pergi karena sedang menghangatkan tubuh mereka di samping gunung kecil. Karena cuaca sangat dingin, Tuan Crab semakin murka karena ketika kelompok itu telah membuang sampah sembarangan di belakang restorannya. Mau tak mau Tuan Crab langsung menyuruh mereka untuk pergi dari sana guys. Namun justru setengah bagian tubuh Tuan Crab masuk ke dalam gunung kecil yang membuat matanya langsung terbakar. Tuan Crab murka dan akhirnya langsung menutup tempat gunung kecil itu agar ketiganya tidak berada di tempatnya. Sementara itu mereka masuk ke dalam dapur untuk mencari tempat yang lebih hangat. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung masuk ke dalam sup tersebut karena tempatnya lebih panas. Ketika SpongeBob akan memasukkan bahan segar, Tuan Crab datang melarangnya. Ia kemudian langsung mengodok-ngodok sup itu lalu mencicipinya. Namun rasanya tidak enak, oleh sebab itu SpongeBob mencoba mengudeknya menggunakan tangan yang ternyata setelah dicek bahan makanan itu kurang. Alhasil disinilah Tuan Crab menyuruhnya menambahkan kembali, yang penting jangan berlebihan. Saat itu SpongeBob mengupas kulit kentang dan dimasukkan ke dalam sup. Dan ternyata yang telah memakan semua bahan makanan adalah kelompok ketiga orang yang telah masuk ke dalam. SpongeBob sempat curiga karena kentangnya telah menghilang begitu sangat cepat. Namun ia berpikir bahwa telah membeli jenis kentang yang bisa menghilang. Setelahnya ia pun mengiris wortel dan dimasukkan ke dalam wadah. Namun ketiganya seperti biasa memakan bahan makanan tersebut lagi. SpongeBob sempat memancingnya dan memang ia pun merasa ada yang aneh di dalam sup tersebut. Ketika ia memberikan bawang merah, justru bawang itu tidak dimakan dan malah melemparkan bawang itu ke arah SpongeBob yang sedang berjalan. Tentunya hal itu membuat SpongeBob langsung memarahinya guys. Saat dia naik ke kursi, karena kesal kakinya tak sengaja menendang kursi tersebut yang membuat kursi itu patah. Squidward kemudian muncul memberitahu SpongeBob bahwa para pelanggannya telah memesan sup menu baru itu. Singkat cerita, SpongeBob telah mengantarkan menu-menu itu kepada pelanggannya. Saat itu ada satu pelanggan yang akan mencicipinya. Namun satu orang yang ada di dalam sup langsung meminum sup tersebut yang membuat pelanggannya kesal. Di sisi lain terlihat Bubble Bass yang sama-sama telah diganggu oleh ketiganya. Gara-gara sup itu kini kerusuhan telah terjadi di mana-mana, bahkan ada pasangan yang ribut karena pacarnya lebih sayang kepada sup itu. Akhirnya para wanita itu langsung mengembalikan sup tersebut untuk mengkomplain bahwa di dalam sup itu ada 3 orang hippies. Squidward langsung membuang sup itu ke tempat sampah, namun Tuan Crab muncul dari dalam baju untuk melarang Squidward agar jangan membuang semua uang miliknya ke tempat sampah. Saat itu Tuan Crab pergi ke dapur untuk mengembalikan sup bekas itu ke dalam panci. SpongeBob sedang meneliti bahwa panci itu sepertinya berhantu. Akhirnya Tuan Crab sadar bahwa ketiga orang hippies yang telah diusir olehnya malah masuk ke dalam panci sup itu. Tentunya kini Tuan Crab benar-benar semakin murka karena berkali-kali telah membuatnya kesal. Lalu Tuan Crab menggunakan pengeras suara untuk mengusir ketiganya dari tempat ini. Namun mereka telah menantang Tuan Crab dan tidak akan pernah keluar dari tempat ini. SpongeBob juga sempat menari-nari karena menurutnya ketiga orang itu sangat seru. Squidward menyarankan agar Tuan Crab membuang supnya saja. Akan tetapi ia menolaknya, jika dia buang maka ia akan kehilangan banyak duit. Kemudian Tuan Crab menggunakan cara lain, yaitu dengan cara memancingnya menggunakan rambut panjang. Ketika kailnya dimasukkan ke dalam panci, justru salah satu hippies itu telah menukar rambutnya dengan rambut baru milik Tuan Crab tadi. Akhirnya Tuan Crab dan SpongeBob bermain bola kecil hasil rajutannya. Tujuannya tak lain agar bisa membuat orang-orang itu bisa pergi dari dalam panci. Terbukti cara tersebut membuat salah satu dari mereka sempat terhipnotis ingin keluar.
Namun sayangnya saat itu bola tersebut sempat melambung tinggi ke udara, jadi bola kecil itu akhirnya berhasil ditendang masuk ke dalam sub panci tersebut. Tentunya bola itu pun akan menjadi mainan bagi ketiganya untuk bersenang-senang di dalam panci itu. Kini Tuan Crab menggunakan cara ketiga, yaitu dengan memainkan sebuah gendang bersama dengan dua karyawannya berharap Hippias bisa keluar. Namun yang terjadi justru ketiga para Hippias itu malah menikmati suara tabuhan gendang tersebut. Apalagi suaranya sangat merdu sesuai dengan seleranya. Akhirnya karena terlalu lama menabuh gendang membuat tangan SpongeBob kesakitan, begitupun dengan Squidward yang tangannya mulai bengkak-bengkak. Sedangkan untuk ketiga orang yang tadi mulai pada keluar dan sedang melihat apa yang telah terjadi, Tuan Crab masih tetap bertahan menabuh gendang itu. Pukulan tabuhan itu semakin cepat karena Tuan Crab telah melihat jika usahanya telah berhasil, ketiga orang Hippias perlahan mulai mendekatinya. Namun sayangnya saat itu kedua lengan cangkangnya mulai hancur. Hal itu menyebabkan Tuan Crab semakin putus asa karena tidak bisa terus memukul gendang tersebut. SpongeBob akhirnya menggunakan cara lain dengan menggunakan mainan monyet yang memukul drum secara otomatis. Namun ketiga orang Hippias itu enggan mendengarkan suara tabuhan yang merusak telinganya, yang akhirnya membuat orang Hippias langsung segera pergi dan masuk ke dalam panci lagi. Tuan Crab kemudian menerjunkan SpongeBob agar masuk ke dalam panci sup untuk menyingkirkan orang-orang yang tadi. SpongeBob mulai melakukan pencarian hingga ia berhasil menemukan ketiga orang Hippias yang baru saja keluar dari mobil bus. SpongeBob pun ikut tertawa di saat melihat ketiganya sedang bahagia. SpongeBob memperkenalkan dirinya, namun ketiganya sudah mengenalnya jika SpongeBob adalah koki masak yang selalu memberikan makanan. Seorang wanita memberikan manik-manik wortel kepada SpongeBob sebagai tanda perkenalannya. Kemudian SpongeBob langsung segera menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Namun orang-orang Hippias itu enggan menurutinya karena SpongeBob mencoba untuk bermeditasi seperti apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang itu. Selanjutnya, tak disangka ternyata SpongeBob mampu bisa bermeditasi dengan sangat baik. Jiwanya lebih tenang, orang-orang Hippias pun menyadari kemampuannya, hingga jiwa-jiwa mereka telah masuk ke dalam tubuh SpongeBob. Tiba-tiba saja Tuan Crab mengeluarkan SpongeBob dari dalam panci, kini penampilannya seperti orang-orang Hippias. Tuan Crab sangat terkejut karena ternyata anak buahnya sudah pergi terlalu dalam sehingga menjadi seperti itu guys. Disinilah Tuan Crab pun langsung melepaskan SpongeBob kembali ke dalam panci. Saat SpongeBob sedang santuy, tiba-tiba saja si Patrick muncul berpakaian seperti orang-orang Hippias. SpongeBob pun bingung mengapa temannya bisa berada di sini, padahal Tuan Crab tidak mengirim si Patrick ke dalam panci ini. Beruntungnya kedatangan si Patrick membuat SpongeBob sadar mengenai misinya untuk mengusir ketiga orang itu. Ia pun akhirnya langsung segera pergi dari dalam panci untuk keluar. Ternyata tiba-tiba saja restoran itu seperti sudah tutup sangat lama dan kini sudah terbengkalai dan tak terurus. Di dalam restoran itu ia telah melihat Tuan Crab yang sedang bermeditasi untuk mencari ketenangan. Yang mana Tuan Crab bercerita tentang mengapa restoran ini ditutup. Alasannya karena tidak ada SpongeBob, jadi di dapur tidak ada yang memasak. Yang alhasil restorannya pun bangkrut. Dalam keadaan tenang, Tuan Crab sudah menyerah dengan kehidupan ini, bahkan ia telah memasang bendera di depan restorannya. Hal itu membuat SpongeBob menangis kejer karena memasak Krabby Patty adalah hobi pertamanya. Tuan Crab mulai berjoget untuk menenangkan hati SpongeBob yang sudah rapuh. Disinilah akhirnya SpongeBob menyadari bahwa dia ingin kembali membuka restoran itu lagi seperti semula. Dan untungnya saat itu Tuan Crab langsung segera menyetujuinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, saat Squidward sedang mandi air panas, tiba-tiba saja Tuan Crab telah memindahkan ketiga Hippias ke dalam bak mandinya. Awalnya Squidward tidak menyadari karena kedua matanya telah ditutup menggunakan mentimun. Hingga ketika salah satu Hippias memberikan kentang, Squidward akhirnya panik karena tiga orang Hippias itu justru berada di rumahnya. Yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan skill dari beberapa orang yang berlokasi di kediaman Nyonya Puff yang memperlihatkan kelompok para wanita yang sedang melakukan latihan tarian pemandu sorak pendukung. Si Sandy bertugas paling atas dalam pemandu sorak itu, namun tak berselang lama Pearl datang yang langsung terjun ke atas. Tentunya karena berat badannya sangat berat membuat ketiganya langsung pada terjatuh semua. Karena tidak bisa menahannya, tentunya Nyonya Puff sudah tidak bisa menjadi pemandu sorak lagi mengingat dia sudah tua.
Lalu berikutnya kini giliran dari kemampuan Karen yang bisa membuat stik daging, namun sayangnya ia hanyalah gambar hologram saja, jadi tentunya makanan tersebut tidak bisa dimakan. Meski begitu, mereka bertiga saling menghargai dan tidak menjatuhkan mental satu sama lain. Kemudian kini giliran Nyonya Puff yang menjelaskan tutor di saat mereka kehilangan kunci kendaraannya, mereka bisa memasang kabel yang saling terhubung. Terbukti Nyonya Puff berhasil menyalakan mesin kendaraan itu dengan sangat mudah. Berikutnya kini giliran si Sandy yang sudah memakai seragam karatenya, dia menunjukkan gaya bertarung dari tupai sejatinya. Namun pada saat itu Karen menginformasikan bahwa dia diciptakan untuk tidak bertempur. Begitupun dengan keduanya, karena mereka tidak ada riwayat bisa bertarung, namun dengan kecerdikannya si Sandy berhasil mengajarkan cara memarkirkan kendaraannya dengan cepat hanya menggunakan pukulan karate saja. Sehingga hal itu membuat tiga temannya langsung ingin belajar karate bersama dengannya. Saat itu si Sandy mengajarkan gaya bertarung dari para tupai yang sangat unik. Mereka pun langsung mengikutinya meski awalnya gerakan itu terlihat konyol. Namun setelah latihan beberapa jam kemudian terbukti cara tersebut telah berhasil. Nyonya Puff bisa dengan mudah mematahkan kayu. Begitupun dengan keduanya, mereka memiliki keahlian masing-masing guys. Sedangkan si Sandy yang sedang bersantai sebentar, ia berpikir tidak bisa lagi menambahkan gerakan kepada para murid terbaik. Lalu ia menghampiri ketiganya dan memberikan sabuk biji kepada teman-teman. Lalu mereka memakainya, sedangkan Karen sendiri membutuhkan sabuk yang memiliki ukuran kecil. Dan singkat cerita, setelah menerima sabuk tersebut, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan akan bertemu minggu depan. Saat itu terlihat Pearl yang menendang pintu rumah seperti minta KLX, hingga rusak dengan tendangan karatenya. Ia kemudian mencari sang ayah di mana, yang mana di sana sudah ada Tuan Crab yang menunggu di depan pintu kamar anaknya. Dia pun mengingatkan Pearl untuk mencuci semua pakaian berbau jurang yang sudah memenuhi ruangan kamarnya sendiri. Si Pearl pun kesal karena hari ini padahal dia sudah sangat mager, namun harus mencuci pakaian yang sudah menumpuk itu guys. Namun tentu dia ingat bahwa karatenya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Terbukti hanya sekali pukul saja pakaian itu bisa kembali bersih dan langsung wangi. Hingga Pearl langsung menggunakan seluruh kemampuannya untuk memukul pakaian tersebut, dan terbukti semua pakaiannya bisa tersusun rapi pada tempatnya guys. Lalu yang memperlihatkan Nyonya Puff yang akan segera pergi berangkat bekerja, akan tetapi kunci perahunya malah terkendala. Akhirnya Nyonya Puff memukul mesin di bagian belakang. Seketika itu mesin tersebut langsung menyala tanpa harus mengotak-atik kabelnya. Sementara itu yang memperlihatkan di kediaman rumah Karen, yang mana pada saat itu ia melihat suaminya yang sedang dikejar-kejar monster Cham yang keluar dari kandang. Ia meminta bantuan Karen untuk menyingkirkan monster Cham itu ke dalam kandang kurungan kembali. Terbukti dengan tinju karate yang dipelajari, dia berhasil memasukkan monster Cham itu kembali ke kandangnya lagi. Kemudian saat di sore harinya, ia memperlihatkan si Sandy yang sedang bersantai di rumah. Tak lama kemudian ia menerima panggilan dari si Plankton yang panik dan ia meminta bantuannya. Yang mana agar si Sandy mau ke rumahnya, yang mana ternyata memang benar si Plankton sangat ketakutan dikala Karen sedang membanting barang-barang miliknya saat sedang latihan karate. Si Sandy datang dan ia langsung disalahkan oleh si Plankton karena sudah mengajarkan karate kepada istrinya. Ditambah lagi di saat Sandy mendekati Karen yang sedang latihan, justru kehadirannya tidak dihiraukan sama sekali. Akhirnya di sini si Sandy menyimpulkan bahwa Karen sudah sangat berlebihan sekali dalam latihan karate yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaannya, yang berdampak gawat pada rumah dan satu persatu barang mulai dihancurkan. Sandy yang mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi berlari dari sana karena dia tak ingin disalahkan oleh Plankton. Apalagi setelah kepergiannya, Karen masih saja menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Sandy masih berlari sangat kencang melewati lapangan. Dia pun sempat berpapasan dengan beberapa orang yang sangat ketakutan, yang mana ternyata si Sandy telah melihat dengan kepala matanya sendiri jika Pearl sedang mengajarkan beberapa orang tentang karate. Sandy menghampiri Pearl dan mengatakan bahwa karate dan juga pemandu sorak tidak bisa digabungkan begitu saja. Namun si Pearl yakin bahwa karate dan pemandu sorak jika disatukan akan sangat bagus sekali. Hal itu pun tentu langsung disetujui oleh teman-teman yang sedikit berotak kecil. Di sisi yang lain terlihat Nyonya Puff yang sedang mengajar SpongeBob mengemudi.
Namun dengan pukulan karatenya terbukti SpongeBob berhasil menyetir dengan baik. Si Sandy yang melihatnya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Nyonya Puff. Ia pun mengikutinya. Di sana Sandy bertanya kepada Nyonya Puff mengapa dia harus memukul SpongeBob. Nyonya Puff mengatakan jika ia sedang mengkombinasikan gerakan karate ke dalam pelajaran mengemudinya. Terbukti cara tersebut bisa membuat SpongeBob bisa mengikuti cara pelajaran mengemudinya, guys. Seperti yang bisa kalian lihat, dia bisa dengan lebih mudah mengendalikan SpongeBob. Namun resikonya Sandy melihat bahwasanya SpongeBob saat dalam pengajaran mendapatkan berbagai tekanan dan ketakutan sampai kena mental, guys. Namun ini semua demi kebaikan bersama dan juga supaya SpongeBob bisa mahir dalam mengemudikan perahunya sendiri. Setelah kepergian mereka berdua, Sandy mulai panik karena dia telah menciptakan 3 monster karate yang sangat hebat. Di malam harinya terlihat Sandy yang sedang mondar-mandir di rumahnya. Lalu tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang terlihat sangat kelelahan karena sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar mengemudi dengan Nyonya Puff, sehingga tidak ada waktu untuk latihan karate. Selanjutnya si Sandy pun telah menyesal mengajarkan karate kepada ketiga temannya karena mereka menggunakan jurus-jurusnya hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun ketiga muridnya malah banyak menyebabkan kerusakan di mana-mana. Kemudian dalam hal ini SpongeBob telah memberikan saran kepada Sandy agar ia memusnahkan saja kemampuan karate dari ketiga muridnya, agar nanti kedepannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tentunya Sandy pun sangat setuju akan hal tersebut, yang ia kemudian memperlihatkan peralatan ciptaannya yang canggih. Kemudian SpongeBob juga ingin membantu Sandy untuk menyeting setelan dari alat itu, dan Sandy langsung menunjukkan betapa sangat rumit urutan tombol yang harus ditekan. Namun meski tidak ingat, SpongeBob berbohong bahwa dia sudah menghafalkan urutannya, dan disinilah akhirnya dimulai. Si Sandy hanya perlu melakukan gerakan terbalik saja yang bertujuan untuk menghapus kemampuan ketiga muridnya. Sedangkan SpongeBob yang menyeting tombol-tombol itu dengan sesuai urutan, kemudian alat itu mulai memancarkan gelombang ke seluruh kota, kemudian merasuki otak ketiga murid Sandy untuk membalikkan semua gerakan dari karate yang sudah diajarkan. Singkat cerita, keesokan harinya ia memperlihatkan Sandy yang sudah menyelesaikan tugas bersama dengan SpongeBob. Pasalnya seluruh warga kota di Bikini Bottom malah menjadi para master karate semuanya. Dan hal ini menyebabkan karena pancaran dari gelombang semalam yang membuat warga kota jadi sangat ahli karate. Jadi di sepanjang jalan mereka berdua hanya berpura-pura tidak tahu menau. Yang jelas semua orang yang berada di sana selalu mengkombinasikan karate dengan kehidupan sehari-harinya, yang tentunya untuk mempermudah pekerjaan. Disinilah si Sandy sudah sangat yakin bahwa semalam dia sudah benar melakukan gerakan terbalik, namun yang salah ternyata SpongeBob karena dia sebelumnya tidak menekan tombol dan saklar sesuai dengan urutan. Jadi rencana mereka pun harus sia-sia saja karena malah menambah masalah yang besar. Kini satu warga kota Bikini Bottom sangat ahli dengan skill karate. Bahkan dengan kemampuan itu masyarakat bisa memanfaatkan karate dengan baik. Contohnya saja si lansia yang sudah bisa bergerak dengan lincah. SpongeBob pun melihat dari sisi baiknya bahwa semua orang benar-benar sangat suka dengan karate itu. Mereka sangat menikmati bersama dengan teman-teman lainnya. Oleh sebab itu, karena semua orang sudah bisa karate dan sama-sama kuat, jadi mereka sudah tidak akan terluka lagi jika baku hantam. Tentu si Sandy dan SpongeBob akhirnya senang karena mereka tidak harus menghilangkan kemampuan dari ketiga muridnya, karena semua orang sudah menjadi para master tingkat tinggi setinggi janji pemerintah, yang kemudian film pun berakhir, guys.